Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sawasa Sabila Maris dengan NIM 12320200063 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan melalui menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan. Mungkin contoh pertentangan HAM yang sering terjadi di Indonesia. Contohnya yang pertama mengenai hak LGBT yang bertentangan dengan agama ya. Jadi mungkin ada beberapa kelompok yang menganggap bahwa LGBT itu dilarang di dalam suatu agama, maka ia tidak sejalan dengan hak asasi manusia dengan adanya orang-orang yang menginginkan untuk tidak adanya diskriminatif terhadap kaum-kaum yang meyakini LGBT. Yang kedua, tentang hukuman mati gitu. Mengenai hukuman mati mungkin sudah berjalan di Indonesia, namun ada hak asasi di sisi lain masih ada yang memperjuangkan mengenai hak asasi manusia, bahwa di sana terdapat hak kehidupan bagi seseorang. Kemudian yang ketiga, contohnya adalah masih ada diskriminasi tentang kebebasan berpendapat dan beragama gitu. Di dalam Islam, kebebasan itu memiliki batasan. Sebatas ketika kita tidak melanggar aturan agama dan tidak melanggar norma yang merugikan orang lain. Maka dari itu, HAM itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada HAM Islami, ada HAM konstitusi, dan HAM sekuler. Konsep HAM atau hukukul insaniyah itu bukanlah sesuatu yang asing atau baru bagi umat Islam. Karena pada dasarnya, Islam merupakan agama yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi, sebagaimana tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Hal itu dipertegas dalam ajaran Islam bahwa manusia itu menjunjung nilai yang memenuhi hak keistimewaan manusia, yakni ada hak kemuliaan dan hak kesempurnaan. Adapun HAM dalam berbangsa itu tercantum dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 28J. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yakni setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Karena HAM tidak bertentangan dengan Islam, bahkan Islam lebih dulu bicara mengenai substansi HAM tersebut, maka MUI dalam aktivitasnya baik berupa nasihat, fatwa maupun dalam fungsinya menjembatani kepentingan umat dan umaro atau halayak ramai, selalu berusaha untuk menerapkan syariat Islam yang berpegang teguh kepada kemaslahatan umat Islam maupun kemaslahatan bangsa. Tidak ada hak yang bebas dan absolut. Harus ada rambu-rambu yang menerapkan konsep HAM sesuai aturan hukum positif di negeri kita dan juga bagi umat Islam sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Kebebasan yang tidak terkendali hanya akan melahirkan anarki yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita. Jadi, sebenarnya Indonesia itu menurut Dr. Mardiansyah, dosen Fakultas Hukum di Universitas Australia, mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia itu merupakan contoh negara lain karena sudah lebih maju, khususnya memiliki peraturan yang khusus tentang hak asasi manusia. Pertanyaan yang kedua, yakni demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga berbeda, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain, sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Jelaskan bagaimana relasi di antara 3 lembaga, legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam mencapai tujuan nasional. Kunci utama dalam hubungan legislatif, eksekutif,
Dan yudikatif secara umum terdiri dari 3 tipe hubungan, yaitu lembaga yang menjadi pembuat kebijakan, kedua, lembaga mempengaruhi kebijakan dengan cara lembaga reaktif terhadap inisiatif pemerintah, dan ketiga, lembaga itu didominasi oleh eksekutif atau hanya sebagai sampel bagi pemerintah ketika Indonesia mengalami pasang surut hubungan tersebut dari satu rezim ke rezim yang lain. Namun, sesungguhnya format ideal hubungan legislatif eksekutif bisa dikembangkan atau diformulasikan. Pertanyaan ketiga, menurut Dawam Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah? Konsep masyarakat madani, menurut Dawam Raharjo, menempatkan agama sebagai sumber. Hal ini sejalan dengan model masyarakat Madinah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Nabi Muhammad memimpin Madinah dengan mengacu pada ajaran Islam, termasuk pembentukan kesepakatan antara Muslim dan non-Muslim untuk menciptakan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai agama. Yang kedua, peradaban sebagai proses. Konsep peradaban sebagai proses juga sesuai dengan model masyarakat Madinah. Nabi Muhammad tidak hanya membentuk struktur sosial dan politik berdasarkan agama, tetapi juga mengorganisir proses peradaban mereka melalui pembentukan lembaga-lembaga, aturan hukum, dan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian masyarakat kota sebagai hasil. Model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah dapat dianggap sebagai hasil dari penerapan prinsip-prinsip agama dan peradaban. Madinah menjadi contoh masyarakat kota yang berkembang dan berfungsi dengan baik di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad dengan struktur sosial dan politik yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Sementara untuk keselarasan tersebut dapat diidentifikasi, penting untuk diingat bahwa interpretasi pemahaman konsep masyarakat madani dan model masyarakat di Madinah dapat bervariasi. Pemahaman yang lebih lanjut tentang pandangan Dawam Raharjo dan konteks sejarah Madinah pada masa Nabi Muhammad dapat memberikan perspektif yang lebih kaya terkait dengan keselarasan tersebut. Lanjut kepada soal yang keempat. Radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan serius yang perlu segera untuk ditangani karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga mengancam keutuhan NKRI. Pertanyaannya, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Cara yang pertama yakni melalui kesadaran di dalam diri sendiri dan melalui pendidikan, yakni dengan cara mengintegrasikan pendidikan anti-radikal kepada kurikulum pendidikan formal maupun informal, melibatkan pemuda dalam diskusi, seminar, dan latihan yang mendorong pemahaman yang lebih baik tentang toleransi, pluralisme, dan nilai-nilai ekonomi. Yang kedua, melalui penguatan identitas nasional dan Pancasila, yakni dengan cara mendorong pemuda untuk memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan identitas nasional Indonesia. Program-program ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan program-program pembinaan pemuda. Yang ketiga, partisipasi pemuda dalam pembangunan masyarakat. Dengan cara mendorong partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan pembangunan masyarakat, memberikan kontribusi positif, membiarkan mereka melakukan kontribusi yang positif bagi Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.